Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti sehat ya. Tak kenal maka tak sayang ya anak-anak. Pengen disayang nggak? Pengen kan? Nah, ibu dengar tuh dijawab tuh pengen. Nanti anak-anak ada absennya. Jangan lupa absennya biar ibu tahu anak-anak namanya siapa. Terus kalau anak-anak udah tahu, kalau anak-anak ibu sudah tahu, nama ibu juga harus tahu ya. Oke, ibu namanya Ibu Asima Sinurat, pastinya asli orang Batak ya, ada famnya, ada marganya. Boleh cerita sedikit, pengalaman mengajarnya sudah cukup lama, kurang lebih 30 tahun, tapi pastinya ilmunya anak-anak jauh lebih dibandingkan ibu ya, karena anak-anak bisa mencari di Google, di internet, atau di perpustakaan, apalagi kalau anak-anak sudah memilih IPA ya. Oke, nanti kalau mau kenal lebih lanjut boleh kalau ada pertanyaan di pertemuan berikutnya. Anak-anak, kalau pertemuan sebelumnya sudah diajarkan oleh Bu Indah, yaitu tentang bilangan kompleks. Masih ingat anak-anak? Oh iya, masih ingat. Karena kami bertiga, Bu Asima, Bu Indah, dan Pak Dede mengajar di IPA 1, 2, dan 3, jadi kami akan bergantian ya anak-anak. Untuk materi yang akan ibu berikan adalah materi yang kedua, yaitu tentang bentuk pangkat. Bentuk pangkat. Kalau pangkat dengan pastinya ada bilangan pokok, ada pangkat. Jadi kalau bentuk pangkat itu biasanya dinyatakan dalam bentuk umum, yaitu A pangkat N. A itu bilangan pokok atau basis, dan N-nya itu adalah pangkat bilangan rasional atau eksponen ya di bahasa lainnya. Kalau sudah kenal bentuk pangkat, tentu ada sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat dalam bentuk pangkat ini ada 8, nanti akan kita jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Tapi anak-anak nggak langsung percaya kan, pasti lihat dulu penjabarannya, nanti diamatin ya anak-anak. Harus pakai logika. Kalau ada yang menurut logika anak-anak nggak pas, nanti kita di sesi berikutnya ada tanya jawab. Untuk A pangkat P kali A pangkat Q, kenapa dapat jawabannya A pangkat P tambah Q? Pada pelajaran SMP, anak-anak udah tahu kan bilangan berpangkat itu apa artinya. Kalau misalnya 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Jadi kalau A pangkat P itu artinya apa? Wah, ada yang mau jawab nih anak-anak. Ya nggak apa-apa, kita lihat nih di tayangannya. A kali titik-titik, maksudnya perkalian A dilanjutkan sebanyak P faktor. Jadi dengan konsep yang sama, A pangkat Q juga berarti perkalian A sama sampai dengan perkalian A sebanyak Q faktor. Maka A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan perkalian A tadi sebanyak P dikalikan lagi dengan perkalian A sebanyak Q faktor. Maka perkalian A-nya ada sebanyak berapa anak-anak? Coba dihitung ayo. Oh iya, ada yang jawab tuh. Maka pangkatnya ada sebanyak P tambah Q. Kesimpulannya apa dong? A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q.
Kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q, dengan konsep yang sama bahwa perkalian A sebanyak P faktor itu dinyatakan dengan A pangkat P, dan perkalian A sebanyak Q faktor dinyatakan dengan A pangkat Q. Maka A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan tadi A pangkat P adalah perkalian A sebanyak P faktor dibagi kan sama dengan per ya, perkalian A sebanyak Q faktor. Dengan konsep pembagian, kalau pembagian bisa kan anak-anak, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi bilangan yang sama. Disitulah keadilan pelajaran matematika. Kalau dibagi pembilangnya, maka harus dibagi penyebutnya. Setelah dibagi, maka yang sisa adalah P dikurangi Q. Karena tadi penyebutnya kan sebanyak Q. Maka A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan, wah ada yang jawab, anak-anak pintar ya, A pangkat P kurang Q. Oke, kalau tadi sifat pertama dan kedua sudah, kita lanjutkan ke sifat yang keberapa nih anak-anak? Ibu sambil buka ya. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu penjabarannya nih, kita cari dulu nih. A pangkat P pangkat Q. Bahasa Indonesianya nih, bilangan berpangkat lagi. Nah, dengan konsep yang pertama tadi, kalau A pangkat P pangkat Q, itu artinya A pangkat P-nya itu dikalikan sebanyak Q. Iya kan? Kayak 2 pangkat 3, itu kan berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Berarti kalau A pangkat P pangkat Q, itu berarti perkalian A pangkat P kali A pangkat P sebanyak Q faktor. Nah, tuh ada penjabarannya ya, anak-anak boleh lihat ya. Iya, supaya ibunya nggak capek bacanya. Oke, kita lanjut ke sifat yang keberapa? Ayo, anak-anak ingat nggak tadi udah berapa sifat? Udah 2 apa 3? Sudah 3 ya. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat, kita lihat penjabarannya. Ini dia sifat yang keempat. Sifat keempat ini apa nih kira-kira nih? A pangkat P kali B pangkat Q dalam kurung pangkat N. Jadi perkalian punya pangkat lagi, sama dengan A pangkat P kali N atau PN kali B pangkat QN, sama dengan, ayo sambil diamatin, A pangkat P kali B pangkat Q dikalikan sebanyak berapa faktor? Dia tuh pangkatnya N, berarti sebanyak N faktor ya. Oke, diamati nih penjelasannya. Anak-anak pintar, anak IPA pasti bisa ya. Jadi kalau bilangan perkalian yang sudah berpangkat punya pangkat lagi, maka pangkatnya itu tinggal dikalikan. Makanya hasilnya secara matematik nih, A pangkat PN P kali N kali lagi B pangkat QN. Paham ya? Paham. Enak ya belajar matematika ya anak-anak? Oke, sifat yang keberapa nih? Sambil kita menunggu penjabaran sifat yang kelima, ada contoh-contohnya ya anak-anak, nanti bisa diamati. Oke, sifat yang kelima,
A pangkat P dibagi B pangkat Q dikurung berpangkat N. Jadi ceritanya ini bilangan pecahan A pangkat P per B pangkat Q itu kan pecahan berpangkat N, sama dengan A pangkat Pn per B pangkat Qn. Nah, dia mati kayak tadi. Kalau pangkatnya N berarti perkalian A pangkat P per B pangkat Q nya sebanyak, wah ada yang jawab di ujung sana nih, sebanyak N faktor. Kita lihat nih penjabarannya. Maka dengan konsep-konsep yang sama, anak-anak pasti pinter. Maka hasilnya adalah A pangkat Pn per B pangkat Qn. Artinya yang pembilangnya juga pangkatnya dikalikan, penyebutnya juga pangkatnya dikalikan. Ya, paham ya anak-anak? Paham, anak-anak pinter. Kita lanjut ke penjabaran yang ke berapa yuk? Ke-6. Jadi untuk yang sifat yang ke-6, 0 pangkat N itu sama dengan berapa? 0 pangkat N sama dengan 0 itu hanya berlaku untuk N tidak sama dengan 0. 0 pangkat N itu kan artinya 0 kali 0 kali 0 kali 0. Sebanyak berapa kali? Sebanyak N faktor. Ya, 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0 ya anak-anak. Oke. Kita lanjut ke sifat yang ke-7. Lumayan capek ya anak-anak. A pangkat 0 sama dengan 1. Tapi ada syaratnya nih ya. A tidak boleh 0, sama dengan sifat yang sebelumnya. Tadi kalau A pangkat N, 0 pangkat N tadi N-nya nggak boleh 0. Kalau yang ini A pangkat 0, A-nya tidak boleh 0. Karena kalau A-nya 0, 0 pangkat 0 berapa? Jangan dijawab sekarang ya. Nanti kita lanjutin di kelas 11. Ya, kelas 11 ada itu ya. Kalau 0 pangkat 0, jangan langsung bingung ya. Kalau 0 pangkat 0 tersendiri itu namanya bentuk tak tentu. Nanti diingat ya, ditanyakan sama guru yang ngajar di kelas 11. Kalau A pangkat 0 sama dengan 1 dari mana? Nih, A pangkat M kurang M. M kurang M kan 0 ya anak-anak ya. Sedangkan menggunakan sifat tadi dengan pembagian A pangkat M dibagi A pangkat M, pangkatnya kan dikurangin ya, dikurangin. Jadi M kurang M kan 0. Sementara menggunakan sifat pembagian kan bisa dicoret pembilang dengan penyebut. Walaupun di sini nih di tayangan ini nggak ibu coret ya, tapi anggap dicoret, artinya dibagi bilangan yang sama. Kalau pembilang dan penyebutnya dibagi bilangan yang sama, hasilnya berapa? Oh, 1, betul. Jadi kesimpulannya A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke. Penjabaran yang terakhir, yaitu sifat yang keberapa? Sifat yang ke-8. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. A pangkat min N sama dengan A pangkat 0 dikurang N. Kalau pangkatnya dikurangi dengan sifat yang ke berapa tadi? Anak-anak lihat ya sebelumnya ya. A pangkat 0 kurang N itu kan diperoleh dari A pangkat 0 dibagi A pangkat N. 0 kurang N. Ya. Jadi sama dengan A pangkat 0 kan tadi ada sifat sebelumnya tuh. Berapa anak-anak? Ayo, A pangkat 0. 1. Iya, betul. Jadi hasilnya A pangkat 0-nya 1, A pangkat N-nya tetap, maka hasilnya sama dengan 1 per A pangkat N.
Paham. Sudah selesai ya anak-anak? Ada berapa sifatnya? Ada 8. Ibu lihat, tunjukkan dulu beberapa contoh. Nih kita lihat contohnya nih. Contoh 1. Tuh. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan berapa hasilnya? Yo. Sifat yang mana? Sifat yang pertama ya. Jadi 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Tinggal dihitung. Oke, hasilnya 32. Nanti kita coba yuk secara acak untuk contoh yang ke 4 ya. Nanti 2, 3 anak-anak lihat ya. Wah, pasti gampang itu buat anak IPA. Untuk yang keempat. Oke, kalau bilangan perkalian punya pangkat. Tuh. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2, artinya perkalian ini punya pangkat 2. Kita lihat dulu cara mendapatkannya. Oke, berarti hasilnya 2 pangkat, diapain tadi pangkatnya nak? Dikalikan. Jadi 2 kali 2 kali lagi 3 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6. Oke, sama dengan 11,664. Oke, anak-anak, contoh-contoh yang lainnya kalian coba. Nanti juga ada latihan dari buku. Ibu harapkan anak-anak jangan puas dengan hanya contoh yang Ibu berikan di tayangan ini ya. Nanti kalian pelajari di latihan soal. Oh iya anak-anak, tadi Ibu lupa ngasih tahu di awal ya. Buku pegangan kita kan buku yang dari dinas. Itu buku wajib, banyak di situ soal-soalnya. Dan ada buku tambahan, yang buku tambahannya matematika peminatan, penerbitnya PKS. Ini dia anak-anak. Tapi ini hanya salah satu aja ya, karena sebenarnya makin banyak buku pegangannya pasti makin pintar, makin bagus, makin bervariasi soal-soalnya. Tapi ini juga sudah bagus. Kalian boleh beli. Ada penerbitnya, pengarangnya Wilson Simangunsong, penerbitnya Gamatama. Tapi boleh pakai buku yang lain, yang penting materinya sama. Materinya sama, soal-soalnya ya usahakan yang beda supaya variasi soal anak-anak makin banyak ya, supaya wawasan anak-anak makin banyak. Sekian dulu ya anak-anak. Nanti kalau misalnya ada yang masih pengen bertanya, boleh bertanya setelah dicoba. Jangan bertanya dulu sebelum mencoba, ya kan? Coba dulu, dipikirkan dulu. Kalau nggak ngerti juga boleh buka bukunya, boleh tanya temennya, diskusikan. Nanti kalau misalnya nggak bisa juga, baru ditanyakan ke ibu ya anak-anak. Ya, jangan segan-segan ya nanya ke ibu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu ya di pertemuan berikutnya. Dadah.